Hiburan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Belum usai kasus hukumnya dengan Medina Zain, kini selebgram Marisha Icha harus berurusan dengan mantan suaminya Saiful Safir. Kemunculan Safir ke publik itu membuat Icha terkejut lantaran ia membongkar kehidupan masa lalunya saat masih berstatus suami istri. Tak terima dengan kicauan Safir yang dinilai lebih banyak fitnah ketimbang fakta, Icha pun langsung mengambil langkah hukum. Didampingi kuasa hukumnya, Icha pun kembali mendatangi Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap Safir. Ini awal, karena kan baru buat laporan polisi, baru klarifikasi pertama. Hari ini agendanya yang pertama, Icha diperiksa klarifikasi atas laporan polisi yang dibuat kemarin kaitan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media YouTube terkait omongan Icha dituduh menggunakan narkoba. Intinya di sini saya yang amat sangat dirugikan karena saya tidak ada masalah dengan orang tersebut. Dia datang lagi di kehidupan saya dan mencemarkan nama baik saya gitu. Kemunculan Safir itu benar-benar membuat Icha shock. Selain fitnah soal harta gonogini yang menurut Safir sama sekali belum dibagi dari tahun 2019, dan Icha juga dituding pernah mengkonsumsi narkoba saat masih menjalin hubungan suami istri. Tak terima dengan tudingan itu, Icha pun memperlihatkan bukti hasil tes narkoba baru-baru ini dan menantang Safir untuk mengikuti langkahnya tes narkoba juga. Ajakan untuk tes narkoba itu tak digubris oleh Safir, membuat Icha tak segan-segan melaporkan Safir ke pihak berwajib dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Oke, next selanjutnya kalau Anda bilang saya narkobaan, saya juga tantang kamu untuk bikin tes narkoba seperti saya. Ini tanggalnya tanggal 10 dan saya cek di Ya seharusnya kalau dia punya masalah yang belum kelar sama saya, kalau dia bilang saya ada dugaan penggelapan harta gonogini, seharusnya kan saya bilang ke pengadilan. Kenapa ke wartawan terus? Kenapa kok menyerang dan memfitnah saya yang enggak itu sudah agak aneh ya. Orang ini kan dari anta beranta atau muncul. Iya. Ya kan? Kalau enggak karena ya maksudnya mohon maaf banget kalau enggak karena Pansos lah, udah ngomongnya langsung aja pada intinya. Kalau bukan pansos apalagi sih? Kan dia menyebutkan gonogini, apalah segala macam. Ya kalau misalnya memang ada, silakan ke pengadilan. Kalau memang ada, nggak usah ngomong-ngomong. Ngapain ngomong-ngomong bicara kemana-mana? Ya kan? Sampai akhirnya ngomongin yang lain-lain mengenai narkoba lah, inilah, ustadz lah, segala macam. Nah semuanya itu kita bikin laporan polisi. Jadi semua ada saluran hukumnya. Suami mana atau laki-laki mana yang ketika tahu pasangannya itu tidak tidur di kamar itu, dia tidur di mana, siapa yang nggak marah? Tetapi di saat itu bukan saya langsung tidak, dia tuh berusaha untuk menyangkal. Sementara yang saya temukan di handphone dia memang ada janjian sama ustaz kita yang pandu kita saat itu. Nah, dia tidur di situ dan dia pun sendiri akhirnya menyampaikan itu. Ya aku tidur di tempatnya Pak Ustaz. Karena dia kasihan sama aku gitu kan. Dan sampai kita berantem, kan dia yang lebih dulu keluar dari kamar aku. Jika Icha melaporkan mantan suami dengan dugaan pencemaran nama baik, lain halnya dengan Safir. Pada Rabu lalu, tepatnya 15 Juni 2022 lalu, Safir pun melaporkan Icha tentang dugaan penggelapan harta gonogini dan juga pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana Icha melihat hal tersebut? Benarkah Icha siap meladeni Safir dan memiliki banyak bukti yang cukup kuat untuk melawan orang yang pernah ada dalam kehidupannya itu? ya. Ini mana BPKB? BPKB yang kamu mau ya. Ini BPKB kamu. Ini bukan. Dan ini adalah bukti ya. Ini BPKB yang kamu pinjem sama aku sampai sekarang ya. Ini atas nama siapa? Ini BPKB yang kamu ini yang kamu mau. Ini yang kamu perebutkan.
Ini sertifikat atas nama aku. Ini yang membuat kamu puas. Kamu ajukan ini ke pengadilan, kamu menang, aku akan berikan ini buat kamu ya. Oke? Orang mau melaporkan balik silakan, bukan hak seseorang untuk membuat laporan polisi. Dia memang sempat menanyakan ke saya perihal rumah. Saya udah jawab baik-baik bahwa saya merasa rumah itu seperti yang saya ceritakan, saya tidak pernah mengada-ngada dengan apa yang saya sudah katakan. Saya merasa tanah itu saya beli pada saat memang masih pernikahan, tapi saya beli dengan uang saya yang memang dia bilang dia memberikan saya hadiah mobil, tapi saya merasa hadiah mobil itu sebagai pengganti mobil yang dia hancurkan. Mobil saya dihancurkan sebelum saya menikah ya, dihancurkan sama dia, terus dia gantikan mobil saya. Karena mobilnya sering dihancur-hancurin, akhirnya saya jual, saya belilah tanah yang lagi murah. Pada saat cerai, ya saya cuma punya tanah itu. Akhirnya saya bangun, saya nggak punya rumah, saya bangun itu, dan saya bilang kalau memang mau bukti, kontraktornya semua masih ada, bisa juga ditanyain. Dan dia waktu itu tanyakan ke saya, itu gimana perihal rumah itu, gitu. Kalau hak dia, pasti saya akan berikan. Kalau memang masih merasa itu ada hak kamu, silakan aja diajukan. Mungkin kenapa sekarang kok dia nggak ajukan juga ke pengadilan? Akhirnya dia sempat WhatsApp saya, mengancam saya. Kenapa baru sekarang ya? Karena memang akhir 2019 itu pada saat saya menggugat itu, memang saya belum sempat masukkan gugatan ini karena saat itu kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau di situ memang masih ditinggali sama MI sendiri, ibunya dan anaknya. Jadi saya berpikir ya kasihan juga kalau saya gugat gitu, mau tinggal di mana saat itu kan. Belum rampungnya masalah hukum dengan Medina membuat Ica harus kembali warawiri berurusan dengan hukum setelah dirinya dilaporkan balik oleh Safir. Bisa dibilang, kasusnya dengan Medina hingga kini belum juga ada kejelasan. Bahkan, Ica juga mempertanyakan soal sakit yang dialami Medina yang seolah-olah untuk menghindar dari jerat hukum. Saya sudah serahkan semua ke Bang Ramzi, dan saya berharap Medina Dia bisa mempertanggungjawabkan lah. dengan apa yang pada saat dulu kan sama ya, kasusnya sebenarnya sama-sama saling lapor, sama-sama merasa dicemarkan nama baiknya, dan akhirnya dari pihak kepolisian bisa menilai mana yang layak dan pantas dan memang wajib untuk diproses, dan akhirnya kita sama-sama saling membenarkan diri, sama-sama saling merasa dirinya benar. Saya merasa diri saya benar, saya merasa Medina merasa dirinya benar, dan harusnya kita sama-sama bisa saling lapor. Pada saat kita kalah, harusnya saya berharap dia Menghormati hukum gitu. Karena perihal permasalahan ini sudah sampai kemana-mana, saya berharap juga teman-teman media atau masyarakat yang mengetahui bisa ikut turut membantu. Menanyakan kepada penyidik yang menangani perkara laporan Marissa Ica, karena kan tahapnya sudah P21 dan harusnya bisa dilimpahkan ke kejaksaan, yang mana Medina Zain kemarin alasannya sakit, dan sekarang sudah kita kirimkan kembali panggilan kedua untuk bisa dihadapkan ke kejaksaan. Sampai saat ini batang hidungnya tidak muncul, menghilang di telan bumi, hanya muncul pengacaranya saja. Ya saya berharap dengan surat panggilan ini dan teman-teman media meliput ini semua bisa Medina Zain hadir untuk bisa memenuhi panggilan penyidik, untuk bisa dilimpahkan di kejaksaan, untuk bisa disidangkan di pengadilan. Surat sakitnya mana? Sakit di mana? Apakah di rumah sakit? Tidak di mana? Karena tahu saya terakhir yang saya dengar dari teman-teman media sudah keluar rumah sakit. Ya itu nanti kan polisi juga punya dokter yang bisa mengecek, double check, meng-cross check kebenaran sakitnya dia ini. Jadi jangan bersembunyi dengan penyakitnya itu. Hal serupa juga tampaknya dirasakan oleh Kartika Putri. Kasus hukumnya dengan Richard Lee hingga kini belum juga ada kejelasan. Karena penasaran lantaran kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya kepada Richard Lee terkesan mandek, istri dari Habib Usman bin Yahya itu
akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya ditemani tim kuasa hukumnya. Ia ingin kasusnya dengan Richard Lee ini memiliki kepastian hukum yang jelas. Apalagi permasalahan ini sudah hampir 2 tahun belum juga dilimpahkan ke kejaksaan. Dan benar saja, usai menyambangi tim penyidik Krimum Polda Metro Jaya, berkas perkaranya belum juga rampung hingga belum P21. Biar jelas saja sih, jadi biar nggak penasaran juga. Jadi sebelumnya kan saya dapat rekap di sini bahwa sudah dilimpahkan kejaksaan, tapi tadi kejaksaan katanya sudah dikembalikan lagi ke sini. Jadi biar jelas kan kita harus mendengar kedua belah sisi, biar saya juga tidak menekan-nekan dan biar keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Permintaan atau petunjuk dari jasa penuntut umum untuk melengkapi ahli-ahli, keterangan dari ahli-ahli ya terkait dengan kelengkapan berkas ini. Mungkin itu hanya sebatas petunjuk yang minor menurut pendapat kami. Nah, akan tapi nanti kiranya penyidik akan segera dalam minggu ini untuk melengkapi berkas tersebut. Nah, kita harapkan dapat segera mungkin juga dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi guna diteliti kembali apa yang sudah dilengkapi oleh pihak penyidik. Dan kita harapkan memang setelah dilengkapi berkas ini Jaksa Penuntut Umum dapat menentukan sikap menyatakan bahwa berkas ini sudah lengkap dan siap untuk disidangkan. Karena ada beberapa berkas yang belum lengkap hingga akhirnya pihak kejaksaan kembali mengirimkan berkas ke Polda lagi. Meski ada gurat kekecewaan di wajahnya, Karput dan juga kuasa hukumnya bakal terus mengawal kasus hukumnya dengan Richard Lee meski ia dalam kondisi hamil. Jalurnya seperti ini. Kalau kita on track jalur kan kita lebih mudah mengetahui. Makanya saya datangi kedua belah institusi besar ini gitu, biar saya tidak menerka-nerka, biar tidak ada pemikiran apa-apa. Makanya tadi di kejaksaan sudah jelas bahwa dikatakan baru dikembalikan kemarin berkasnya setelah 3 bulan disimpan di Kejaksaan Tinggi untuk dilengkapi berkasnya. Ya 2-3 bulan hampir. Lalu di sini saya langsung bertanya lagi, Pak udah diterima? Oh ya udah terima. Akan dilengkapkan dalam minggu ini. Jadi saya akan kontrol terus. Minggu depan saya akan tanyakan lagi apakah sudah dipenuhi dan dikembalikan kejaksaan. Kalau sudah dikembalikan kejaksaan biar nggak nunggu sampai berbulan-bulan, saya ingatin lagi Pak Jaksanya nanti. Tadi yang saya sudah sampaikan ada beberapa yang harus dilengkapi memang, tapi dalam minggu ini mungkin akan dilengkapi oleh pihak penyidik ya. Buat saya pribadi adalah, tapi agak tenang tadi di atas bahwa pihak penyidik segera akan melengkapi berkas-berkas yang diminta untuk dilengkapi. Jadi kalau saya tidak salah sudah yang ketiga kalinya. Jadi saya harap setelah nanti berkasnya minggu depan atau minggu-minggu ini dikembalikan untuk jaksa penuntut umum bisa segera memproses kasus ini, karena bukan cuma 1-2 kali seingat saya dikembalikan, sudah 3 kali. Rasanya sudah cukup juga sih. Tadi juga saya sempat mendetail juga akhirnya saksi-saksi ahli apa saja yang harus diminta, terus juga saksi-saksi apa lagi yang perlu ditambahkan, karena buat saya dengan progres hampir 2 tahun ini sudah sangat lengkap menurut kami.